Hadirin diharap tenang karena acara akan segera dimulai. Yang terhormat Kepala Yayasan Tazkiyatun Nafsi Bapak Kunto Kuncoro dan Dr. Fendi Wahyu Imtiaz. Yang terhormat Pembina Yayasan Al-Mahira IBS Malang Dr. Ahmad Jainuddin MA. Yang terhormat HRD Al-Mahira IBS Malang Ustadz Ibnu Razak MPD beserta para stafnya. Mudirul Ma'hadin Najwa Al-Islami Al-Alami Malang Al-Ustadz Mufrah Hasan Akiko. Mudirul Irsyadul Ma'hadin Najwa Al-Islami Al-Alami Malang Al-Ustadz Muhammad Tony Akbar Mahir SPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP dan SMA Al-Mahira IBS Malang Ustadz Priyo Raharjo SSMPD dan Ustadz Jonif Fahamza SSIGN. Yang terhormat Kepala Asrama SMP dan SMA Al-Mahira IBS Malang Ustadzah Nur Hayati Fitriani Guru dan Ustadzah Uswatun Hasanah Mu'alim SS. Al-Mukarram Asatid wa Ustadzah Al-Ma'hadin Najwa Al-Islami Al-Alami Malang wa ya ayyatuhul akhwat Al-Ma'hadin Najwa Al-Islami Al-Alami Malang Al-Azizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي كشف بعباده المتقين عن أسرار كتابه المبين وطلعكم على بقائه المنزل في كتابه الكريم وقواعد آياته والذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين وأمر بالاتحاد والتعاون ونهى عن التفرق والتعاصب في كتابه الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين وأشهد أن محمدا رسول الله ذو القلب الرحيم والخلق العظيم وسيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Ustadz Muzammil Hasbalah yang telah hadir dan akan membagikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada kami pada malam hari ini dengan tema menjadi generasi pencipta dan penghafal Al-Quran. Senin 15 Rabiul Awal 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Oktober 2022 Masehi. Baramijul Ihtifal Al-Barnamijul Awal Al-Iftitah. Hayya nafta barnamijana al-yawm bi qira'ati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Barnamij al-Thani qira'at ayat min al-dhikr al-hakim. تتلوها أختنا العزيزة الفارقة أفرا فيديوها طالبة فصل السابع بمعهد الماهرة الإسلامي العالمي معنا فتتفضل عليها مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara inti kita pada malam hari ini adalah kajian bersama Ustadz Nizamil Hasbalah dengan tema menjadi generasi pencipta dan penghafal Al-Quran. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih, udah pada makan malam belum? Berarti gak boleh lama-lama ya, nanti ada yang terzolimi di antara kita ya. Saya juga belum kok, sama kita ya. Saya ulang salamnya, harus tetap semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Nabi 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurna kebaikan kita. Malam ini Allah izinkan kita kumpul di sini dalam rangka menuntut ilmu fi sabilillah. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita semua menuju surganya. Mari kita juga sama-sama memperbanyak sholawat kepada panutan kita, teladan kita, idola kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepadanya, berusaha mempelajari sejarah kehidupannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, yang kita harapkan adalah mudah-mudahan Allah memilih kita di antara umat Nabi yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan yayasan, pengurus yayasan, kepala sekolah ataupun mudir beserta asatidah, dewan guru sekalian, juga keluarga besar dari IIBS Al-Mahira dan adik-adik santri ataupun siswi yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini izinkan Kak Muzamil sharing ya. Intinya Kak aja nggak apa-apa ya. Karena kalau Ustaz udah banyak di sini. Kalau Kak Muzamil ini kan sebenarnya bukan Ustaz. Disclaimer dulu. Karena background pendidikan Kak Muzamil ini kan bukan lulusan Timur Tengah. Gelarnya bukan LCMA, apalagi doktor di bidang agama, bukan. Kak Muzamil ini backgroundnya gelarnya SD, jadi sarjana teknik ya. Jangan diplesetin, sarjana tilawah, sarjana tahfidz, sarjana tahsin, bukan ya. Sarjana teknik. Jadi secara profesi Kak Muzamil ini seorang arsitek. Ada yang cita-citanya pengen jadi arsitek nggak di sini? Oh, Masya Allah ya. Tenang, jadi arsitek itu nggak harus jago gambar, karena insinyur itu kan problem solver, bukan tukang gambar. Kalau tukang gambar mah seniman, artis, gitu ya, pelukis. Sekarang kan udah banyak software 3D, jadi kalau punya kemampuan berimajinasi, bisa berpikir 3 dimensi, itu cocok jadi arsitek. Nanti lah kita bahas ya. Jadi secara profesi Kak Muzamil ini adalah seorang arsitek. Kalau mau belajar agama, konsultasi agama, tanyakan sama ahlinya, belajar sama ulama. Tapi inspirasi dan motivasi boleh dari siapa aja. Sepakat ya? Sama kalau mau bangun rumah di masa depan, insya Allah siap Kak Muzamil bantu. Tapi sebelum bangun rumah, udah kepikiran bangun rumah tangga nggak sih? Semuanya bisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema sharing kita malam ini menjadi generasi pecinta dan penghafal Quran. Disclaimer sekali lagi, Kak Muzamil ini walaupun dikasih kesempatan ngomong, bicara di depan, bukan berarti Kak Muzamil lebih Qurani, lebih baik dari teman-teman yang mendengarkan. Bukan berarti Kak Muzamil ini orang yang paling fasih bacaannya, orang yang paling mungkin hafalannya, yang paling faqih pemahamannya, yang paling keren amalannya. Gak ada yang jamin itu semua. Boleh jadi teman-teman yang ada di depan Kak Muzamil ini mungkin lebih baik
derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kak Muzamil bisa ngomong di depan begini karena Allah masih menutupi aib kita, menutupi aib saya, yang sekiranya Allah yang Maha Satar itu membuka aib kita, bakal apa ya? Bakal nggak ada yang mau deketan sama kita. Sekiranya aib dan dosa itu beraroma, pasti nggak ada yang mau temenan sama kita. Kalau misalnya hari ini influencer, kalau dibongkar aibnya sama Allah, bisa unfollow berjamaah. Benar nggak? Jadi biasa-biasa aja, nggak usah berlebihan. Kamu zaman ini hanya anak muda biasa, teman-teman juga anak mudi juga ya, masih pemuda, pemudi semuanya. Kita masih anak muda lah ya, masih jiwa muda. Kamu zaman milenial, teman-teman di silenial, kita nggak jauh beda zamannya, tapi mungkin beda di statusnya. Kamu zaman udah dipanggil ayah, teman-teman masih pada single bismillah, gitu ya. Ya, nggak apa-apa, terima aja nasibnya ya. Jadi teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih urgensinya kita harus jadi ahli Quran? Kenapa hidup kita tuh gak boleh jauh-jauh dari Quran? Jawabannya sederhana, karena kata Allah, Quran itu adalah petunjuk hidup kita, bukan linnas. Kalau kita pengen pergi ke suatu tempat, pengen menempuh suatu perjalanan dengan tujuan tertentu, kita perlu nggak sih tempat yang kita belum tahu rutenya, belum tahu jarak tempuhnya dan lain sebagainya. Kita butuh maps kalau hari ini ya, butuh maps, ketik, diarahin biar nyampe ke tujuan, biar nyasar. Kalau tujuan kita pengen masuk surga, nggak salah alamat ke jurang neraka. Kira-kira kita butuh guide juga nggak sih? Nah, inilah Quran, sederhananya itu. Karena sukses sejati itu ukurannya bukan di dunia ini, apalagi versi zaman hari ini yang materi menjadi ukurannya. Belum sukses kalau belum meraih ini itu. Zaman ini kan materialisme, semuanya diukur dengan pencapaian duniawi, pencapaian materi, harta, jabatan, posisi, dan lain sebagainya. Padahal sukses sejati itu bukan di dunia ini. Karena sekarang kan kita lagi transit. Sukses sejati itu ketika kita selamat dari siksa neraka, langkah kaki kita bisa menapaki surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Luas kan surga, jannatin a'udzubillahi samawati wal ardh. Dan rugi banget kalau kita masuk surganya sendirian. Makanya harus barengan nih, solehah bareng-bareng gitu ya. Masuk surga itu sama orang yang kita cintai, sama pasangan kita, ini berbunya ya, sama orang tua, ya, sama keluarga, sama keturunan. Yang jadi goals itu, yang jadi tujuan kita, benar nggak? Benar ya? Makanya kita nggak boleh jauh-jauh dari Quran itu dulu. Nah sekarang, selama kita masih hidup di dunia ini, kita ngapain? Allah berfirman di Quran surah Al-Qasas ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa bataghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Intinya, usahakan akhirat, jangan lupa dunia. Gitu kan? Usahakan akhirat, kejar akhirat, tapi jangan lupa dunia, karena kita lagi di sini. Kenyataannya hari ini kita fokus banget sama dunia, tapi lupa sama akhirat. Benar nggak? Atau nggak lupa sih? Kita nggak bilang lupa akhirat, tapi bukan jadi prioritas utama kita. Akhirat itu sesuatu yang jauh, sesuatu yang nggak terjangkau. Nah, kita lagi di dunia harus sukses dunia ini, kita lupa bahwa tujuan akhir kita adalah akhirat. Karena kita hidup di zaman hari ini, zaman umat Islam lagi jatuh, umat Islam lagi tertinggal, umat Islam lagi tidur. Bumi hari ini dikuasai oleh orang-orang Zionis Yahudi, orang-orang Barat yang notabene-nya mereka banyak yang anti agama, banyak yang ateis, banyak yang pokoknya bukan umat Muslim yang hari ini memegang peradaban bumi ini. Makanya
nilai-nilai dari sana kebawa nih ke kita, sehingga nggak sadar kita terpengaruh dengan sekularisme. Teman-teman tahu nggak sekularisme itu apa? Sekularisme itu suatu aliran, suatu paham yang ingin memisahkan dunia dengan agama. Makanya kalau kita hidup tuh, kita sekolah, kita kerja, kita bisnis, kita berpolitik, itu nggak boleh bawa agama. Kemarin kan lagi rame tuh, lagi trending soal privatisasi agama. Padahal kita sebagai muslim harus bangga dong, I'm Muslim, I'm proud, harus gitu ya, proud of it, harus gitu. Tapi ternyata hari ini di luar sana kenyataannya berbeda ya. Makanya teman-teman semuanya bisa ke Allah SWT. Mari kita luruskan niat kita, mari kita perbaiki niat kita. Kita menuntut ilmu ini, kita belajar hari ini, niatnya udah karena Allah belum sih? Benar nggak sih itu Allah yang kita cari? Karena niat itu menjadi ukuran benarnya suatu tindakan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau niat benar, maka perbuatan kita juga benar. Kalau niat salah, perbuatan itu juga tidak salah. Jadi niat ini hal sederhana tapi yang impactnya besar banget. Perbaiki niat, billahi ta'ala, kita belajar mencari ridho Allah, bukan yang lain-lain, bukan ingin meraih dunia semata. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, kan kata Allah jangan lupain dunia. Kita harus raih dunia, kita harus kejar dunia, tapi yang harus kita prioritaskan adalah akhirat. Akhirat ini yang harus jadi mindset muslim biar sukses. Karena ilmuwan Islam sama dulu yang keren-keren itu, mereka punya visi akhirat, mereka mendahulukan ilmu agama sebelum ilmu yang lain. Makanya mereka jadi orang-orang hebat dan ilmunya barokah. Ilmunya barokah. Nah, ngomong-ngomong soal ilmu nih ya, sebelum kita bahas tentang menghafal Quran, itu udah spesifik banget nanti ya. Jadi generasi yang Qurani, karena teman-teman semuanya di sini adalah pelajar, penuntut ilmu. Maka kita bahas dulu hakikat ilmu itu dalam Islam itu kayak gimana sih? Seperti apa sih teman-teman ilmu itu? Jadi biar kita bersyukur dikasih kesempatan sama Allah bisa sekolah di tempat yang keren begini, yang full fasilitas, yang guru-gurunya ahli-ahli. Biar kita banyak bersyukur. Karena kedudukan ilmu dalam Islam itu luar biasa. Apa surah pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW? Al-Alaq, ayat 1 sampai dengan 5. Itu temanya tentang ilmu loh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu Maha Mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui. Sallallahu. Ada 3 kata ilmu Allah ulang. Alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ada 3 kata ilmu. Bukan kebetulan, Quran itu mukjizat. Setiap ayatnya, setiap kalimatnya, setiap katanya, setiap huruf, bahkan setiap harokat itu punya makna, punya hikmah, punya pelajaran dari Quran. Ketika Allah menyebutkan 3 kata ilmu, maka Allah sebutkan juga 3 wasilah ilmu. Ada 2 kata Iqra di ayat 1 dan 3, dan 1 kata qalam. Artinya wasilah ilmu itu adalah dengan membaca dan menulis. Porsinya 2:1. Kita harus lebih banyak baca daripada nulis. Orang yang literasinya rendah, malas baca, terus maksain nulis, pasti tulisannya unfaedah. Percaya nggak?
curhat di sosmed. Itu kan nggak diawali dengan riset, nggak diawali dengan baca literatur yang berkualitas, nulis doang, curhat doang, itu kan nggak berfaedah tulisannya, benar nggak? Malah jadi aib, ya, menunjukin bahwa kita tuh rapuh banget, galau banget, segala macam. 3 kata ilmu, 3 wasilah ilmu, 2-nya adalah membaca, 1-nya menulis, 2:1. Jadi kita nggak akan jadi umat yang hebat kalau kita masih malas baca. Kenapa hari ini umat Islam tertinggal? Karena kita meninggalkan, mengamalkan wahyu pertama yang Allah perdengarkan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, wahyu pertama yang Allah turunkan dari Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam temanya tentang ilmu. Seperti itu loh ilmu dalam agama kita. Belum selesai di situ ya. Dalam urutan mushaf, surah pertama dalam Al-Quran itu apa? Al-Fatihah. Ternyata Allah juga menyelipkan pesan ilmu di surah ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, ya Allah. Kata ulama tafsir, siratal mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kemudian kita berlindung sama Allah, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau marahi, ya Allah, yang Engkau murkai, ya Allah. Siapa mereka? Umat Yahudi. Kenapa bisa begitu? Karena Allah beri mereka ilmu, tapi mereka enggan mengamalkannya. Waladhdallin, bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang sesat? Umat Nasrani. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Di awal surah Al-Kahfi tiap Jumat kita baca, kan ada tuh untuk memperingatkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu mengambil seorang anak, ma lahum bihi min 'ilm wa la li'abaihim. Mereka itu enggak punya ilmu, enggak juga nenek moyang mereka. Yang selamat siapa? Berilmu diamalkan, shiratal mustaqim. Yang dimarahi Allah, yang dimurkai Allah, umat Yahudi. Ada ilmu enggak diamali. Yang sesat umat Nasrani, beramal tanpa ilmu. Lagi-lagi tema ilmu itu terkandung dalam surah Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, yang menjadi rukun sholat kita, yang kita baca sehari semalam minimal 17 kali di tiap rakaat sholat wajib kita. Ternyata ada pesan ilmu di dalamnya. Kemudian kalau kita terus ini, surah Al-Baqarah, kisah pertama yang Allah hadirkan untuk kita, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kisah itu pelajaran buat orang yang berakal, ya. Kisah umat-umat terdahulu, para nabi terdahulu. Jadi pelajaran buat kita agar kita terhubung dengan masa itu untuk kita hadapi hari ini dan masa yang akan datang. Karena sejarah itu selalu mengulangi diri. Sejarah itu sepertiga Al-Quranul Karim. Itu kisah, itu sejarah. Makanya teman-teman jangan bosan dengan pelajaran sejarah. Terlebih sejarah Rasulullah, sirah Nabawiyah, sejarah peradaban Islam. Kita harus melek sejarah, teman-teman. Kalau enggak kita nggak tahu terombang ambing di telan zaman, kita nggak tahu posisinya di mana, mau ngapain, gitu ya. Kalau kita nggak melek sejarah. Nah, balik lagi ke kisah pertama yang Allah hadirkan dalam Al-Quran. Kan teman-teman hafal Quran ya? Dari belakang atau dari depan hafalnya? Dari juz 30 ke belakang atau juz 1, 2, 3? Ini 29 gitu ya. Nah, kalau teman-teman menghafal Quran dari depan tuh, Al-Fatihah, Al-Baqarah, teman-teman akan menjumpai kisah pertama dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Ternyata lagi-lagi temanya tentang ilmu. Alhamdulillah syaitanir rajim. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Allah membuka dengan asmanya yang mulia, Al-Alim, yang maha berilmu. Lanjutannya, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
أسبح بحمدك وأقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Muncul lagi nggak kata ilmunya? Yang berapa? Udah 2 ya? Ditambah sama yang sebelumnya udah 3. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita lanjutin kata ilmu itu pengulangannya banyak banget di kisah tentang Nabi Adam ini. Silakan teman-teman tadabburi sendiri nanti ya di Quran. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Banyak kan? Banyak banget. Qala ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Banyak banget. Kata ilmu Allah bilang ada berapa coba? Silakan dihitung nanti. Ya udah Pak, sudah kasih tahu deh. Ada 9 kali Allah ulang kata ilmu dengan perubahan-perubahannya. 9. Apa hikmahnya? Apa maknanya? 9 itu angka tertinggi dalam bilangan. Betul nggak? Bukan 10. 10 itu 1 dan 0. 9 itu angka tertinggi. Begitulah Allah meninggikan ilmu dan ahli ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang terima di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Ilmu yang benar itu yang dilandasi dengan iman itu. Dan uniknya mulai ayat 34 dari surah Al-Baqarah kata ilmu itu nggak muncul lagi sampai kisah Nabi Adam selesai di ayat 39. Kata ilmu itu udah hilang. Ternyata ayat 34 itu bunyinya wa in qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berfirman kepada golongan malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Ia menolak perintah, dia takabur, merasa diri lebih baik, dan termasuk golongan yang ingkar. Coba lihat teman-teman. Begitu nama iblis muncul, kata ilmu hilang. Hikmahnya apa? Allah nggak akan beri ilmu dari sisinya orang-orang yang punya sifat kayak iblis. Menolak perintah Allah, merasa diri lebih baik. Dan kalau ilmu buat gaya-gayaan, buat bangga-banggaan, gue keren nih, bisa sekolah di sekolah favorit, bisa kuliah di kampus favorit, gue kan lulusan ITB misalnya gitu. Buat bangga-banggaan doang ilmu itu. Gue lebih berprestasi, gue lebih keren, gue punya prestasi nasional, internasional, dan seterusnya. Ilmu cuma buat gaya-gayaan, bangga-banggaan. Nah, ini sifat iblis nih. Ini bukan ilmu yang dari sisi Allah yang model begitu. Dan ilmu juga tidak akan Allah kasih ilmu yang warakah, ilmu yang benar kepada orang-orang yang ingkar kepadanya, kepada orang-orang kafir. Maka coba lihat hari ini dunia ilmu pengetahuan dikuasai oleh orang Zionis, orang kafir, orang Barat, orang ateis. Lihat kerusakan yang terjadi di bumi hari ini. Memang sih hari ini klaimnya teknologi serba canggih, industri sudah 5.0 ya, dan lain sebagainya lah. Katanya udah maju banget, tapi lihat kerusakan di bumi, polusi udara, pencemaran lingkungan, bumi dieksploitasi, isi perutnya diambil energinya, batu bara menyisakan, danau mati yang dalamnya dalam sekali, menelan korban jiwa, menghasilkan limbah logam berat, timbal merkuri yang membahayakan kesehatan, bayi-bayi lahir autis. Tanya sama kakek nenek kita zaman dulu mana ada autis, baru di zaman kita hari ini. Terus muncul penyakit-penyakit ganas yang sulit diobati, tumor, kanker dan lain sebagainya. Perempuan di luar sana yang sulit mengandung, sulit punya anak, ketika udah hamil pun sulit melahirkan secara normal. Kita ini udah dirusak dari segala arah. Apa ini yang dinamakan kecanggihan teknologi? Hari ini sistem ekonomi kapitalisme yang masih memimpin ya, dengan ribawinya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gap. Indonesia negara dengan kekayaan sumber daya alam luar biasa, tapi rakyatnya nggak kunjung sejahtera, hilang keberkahan dari negeri kita. Apa ini yang katanya zaman maju itu? Mari kita pikir ulang teman-teman. Jadi ketika ilmu bukan di tangan orang yang benar, bahaya.
Dan mari kita jalan-jalan ke belakang, jalan-jalan ke masa lalu. Lebih dari 1400 tahun lamanya, kaum muslimin yang memimpin, yang memegang kendali bumi ini. Jarang dengar kan? Kenapa? Karena udah terstruktur, udah tersistematis. Sejarah kebesaran peradaban Islam itu dikubur, dihilangkan, bahkan dihapus. Kamu sambil pengalaman pribadi, kuliah di jurusan arsitektur di ITB. Salah satu mata kuliahnya teori kritik dan sejarah arsitektur. Yang dipelajari tahu nggak apa? Latarnya itu Yunani, Romawi, Eropa, gitu ya. Tiba-tiba skip. Itu kan masih 10 Masehi. Tiba-tiba skip 1000 tahun lebih, udah abad 13 aja, zaman Renaissance, Gotik, international style, modern, postmodern, minimalism dan seterusnya. Masih kejayaan Islamnya nggak dibahas. Sedangkan arsitektur Islam itu hanya mata kuliah pilihan, yang memang Islam ini memang pilihan ya teman-teman ya. Di jurusan kuliah manapun sama, kejayaan Islamnya dihilangkan. Padahal kan tadi Kak Mas udah nyampein ya, udah bilang bahwa kedudukan ilmu dalam agama kita itu luar biasa. Peradaban ilmu itu dimulai oleh kaum muslimin. Kalau hari ini teman-teman mengenal kampus-kampus ternama di dunia, Cambridge University, MIT, Harvard University dan lain sebagainya, itu belakangan teman-teman. Kampus pertama di dunia itu dari peradaban kita. Teman-teman pernah dengar nggak University of Qarawiyyin? Pernah ya? Udah tahu ya? Kampus pertama di dunia yang diakui oleh PBB, adanya di negara Maroko hari ini, dulu namanya wilayah Al-Maghribi di zaman kejayaan Islam. Jami' Qarawiyyin. Kampus dalam bahasa Arab Jami'ah ya. Karena dulu belajar mengajar dilakukan di masjid. Masjid itu pusat peradaban muslimin. Kemanapun muslimin datang, yang dibangun pertama masih masjid. Masjid bukan hanya tempat ritual untuk ibadah, untuk sholat. Masjid juga berfungsi sebagai tempat belajar mengajar. Masjid juga berfungsi sebagai tempat untuk merawat orang sakit. Kalau ada sahabat pulang jihad luka-luka, dirawat di Masjid Nabawi zaman Nabi dulu. Terus kalau ada sahabat yang homeless, itu nginapnya di masjid. Dikenal dengan Ahlus Sufa. Salah satu personilnya itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis paling banyak 5.374 yang nyampe ke kita riwayatnya hari ini. Jadi fungsi masjid itu banyak banget, bisa jadi tempat pengadilan, ngatur strategi militer, bahkan ada tawanan perang diikat di tiang masjid, bisa jadi penjara itu. Multifungsi itu masjid di zaman dulu ya, di zaman peradaban Islam. Makanya kampus pertama di dunia pun ternyata belajar mengajarnya di masjid. Kenapa diakui sebagai kampus? Karena ada mahasiswanya, ada dosennya, ada jurusannya, bahkan ada wisudanya. Itulah kenapa seluruh wisuda di dunia hari ini, di kampus manapun, di negara apapun, pasti pakai seragam yang sama yang disebut toga. Toga itu wujudnya gimana teman-teman? Jubah kan ya? Jubah itu pakaian kebanggaan kaum muslimin, simbol libas takwa, pakaian takwa. Jadi memuliakan ahli ilmu itu dikasih jubah khusus. Sampai hari ini tradisi itu masih bertahan. Bahkan kampus-kampus di Eropa semuanya sama. Kalau wisuda itu pakai jubah. Karena kampus pertama di dunia itu dari peradaban Islam. Dan seluruh kecanggihan teknologi yang kita nikmati hari ini, semuanya adalah amal jariah dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Gak percaya? Kita buktikan ya. Kita pakai gadget, smartphone, komputer, software, hardware, internet. Kalau teman-teman belajar coding, ya, pasti menggunakan algoritma, ya kan? Algoritma itu dari mana? Katanya dari bahasa Latin, algorithm. Ternyata dari bahasa Arab, al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, ilmuwan Islam yang menulis kitab Al-Jabr wal Muqabalah, yang menemukan teori aljabar. Kalau nggak ada karya Al-Khawarizmi, kita nggak menikmati kecanggihan teknologi hari ini. Bahkan angka 0 itu ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Bayangin, angka 0 itu kan kemajuan
ilmu kalkulus ya, ilmu matematika luar biasa dengan inovasi dari ilmuwan Islam. Ini ada kamera yang berkembang, penemunya Ibnu Al-Haytham, pakar optik, pakar fisika optik, orang pertama yang meneliti tentang pembiasan cahaya, sekaligus orang pertama yang membedah anatomi mata manusia, mana pupil, mana retina, gimana prinsip kerjanya. Itu ilmuwan Islam. Dan masih banyak lagi yang lain. Pertanyaannya, kenapa ilmu Islam zaman dulu hebat-hebat, keren-keren ilmunya, barokah ilmunya, bermanfaat sampai ke zaman kita hari ini? Jawabannya adalah karena mereka benar dengan niatnya. Allah berfirman dalam Quran surah Fatir, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-'ulama." Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya adalah para ilmuwan, para alim, para ulama. Pertanyaannya, sudahkah ilmu yang kita pelajari hari ini bikin kita makin takut sama Allah? Ternyata hidup itu yang hilang di peradaban kita hari ini. Kita belajar fisika, kimia, matematika, biologi, berbagai ilmu sains, ilmu umum. Ternyata itu semua nggak bikin kita makin takut sama Allah. Ya bukan salah kita juga boleh jadi, karena kiblat pendidikan kita ini dari barat. Kita mengambil sumber dari barat, kita meninggalkan sumber literatur dari Islam. Apa boleh buat? Udah terstruktur, udah sistematis banget kurikulum hari ini. Misalnya, ketika teman-teman belajar fisika, ada yang favorit sama pelajaran fisika di sini? Ya, samaan kita ya kalau ada. Jadi salah satu hukum dalam ilmu fisika, katanya sih hukum, tapi saya nggak rela nyebut hukum, teori aja lah ya. Katanya hukum kekekalan energi. Loh, ini judulnya aja udah kontroversial banget ya. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ada yang error nggak? Siapa yang menciptakan dari ketiadaannya? Allah. Siapa yang mengizinkan perubahan wujudnya? Allah. Siapa yang memusnahkannya nanti di hari kiamat? Allah. Gak diajarin kan hari ini? Jadi memang spirit barat itu mereka mengganti beberapa hal yang fundamental dalam keimanan kita, dalam keyakinan umat beragama. Mereka ganti akhirat dengan future. Cukup pikirin masa depan aja, kehidupan setelah kematian nggak usah dipikirin. Itu agenda mereka. Terus sesuatu yang sifatnya soul gitu ya, ruh, jiwa, hati itu dihilangin sama mereka. Bahagia itu bukan dari hati, bukan dari syukur, bukan dari iman kalau versi mereka. Bahagia itu fisikal banget, hormon dopamin yang dilepaskan oleh otak gitu. Jadi memang banyak banget yang dihilangin hari ini dan itu nggak sadar kita. Makanya harus kita ambil ulang. Saya lupa ada satu lagi tuh yang mereka hilangin. Oh ya, satu lagi itu Allah, Rabbul Alamin, mereka ganti dengan universe. Jadi pernah dengar nggak istilah kalau kita menyempurnakan ikhtiar semesta akan mendukung gitu. Nah itu wasul fikr, perang pemikiran disisikin ke kita, bahkan kita nggak sadar. Bahkan kita ketika kita senang sastra, kita senang biarkan semesta menjadi saksi gitu kan, kita nggak sadar. Itu yang mereka hilangin, eksistensi Allah, God gitu ya. Akhirat mereka ganti dengan future, Allah mereka ganti dengan universe. Kemudian satu lagi itu ruh mereka ganti dengan apa? Psikologi. Ilmu psikologi, ilmu tentang jiwa manusia, cukup sebatas itu aja, emosi segala macam. Mereka nggak mengakui iman ruh. Itu ya, makanya kita harus sadar betul nih teman-teman. Itulah kenapa ilmu hari ini jauh dari kata barokah. Apa itu berkah? Berkah itu melimpahnya kebaikan. Kalau dalam urusan harta sedikit yang mencukupkan, banyaknya tidak membahayakan, nggak bikin kita lalai, nggak bikin kita jauh dari Allah. Itu kalau harta barokah. Kalau rumah tangga pernikahan barokah. Makanya kan kalau ada saudara teman yang nikah, teman-teman sebelumnya, kalau ada orang nikah doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Semoga berkah Allah untukmu saat engkau bahagia. Semoga juga berkah saat engkau berduka. Dan semoga Allah menghimpun kalian berdua dalam kebaikan.
berkah, sesuatu yang mahal untuk kita perjuangkan. Rumah tangga yang berkah, harmonis, taat sama Allah. Ketika diuji dengan konflik, berkah juga. Kalau berkah itu introspeksi diri, apa yang mau diperbaiki untuk membahagiakan pasangan. Karena menikah itu kan bukan hanya bahagia di dunia, tapi gimana caranya tetap bersama hingga ke surganya, kan itu barokah. Bangsa, nanti kalau berkah, kalau anna ahlal Qur'an wa taqwa fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami curahkan berkah dari langit dan bumi. Hari ini bangsa kita kayak jauh banget dari keberkahan. Utang negara yang ditumpuk-tumpuk, usia bertubi-tubi, bencana alam, masalah sana sini, masya Allah. La ilaha illallah. Sedangkan dulu di zaman kejayaan peradaban Islam, misalnya era Khalifah Umar bin Abdul Aziz, memimpin hanya 29 bulan, ya, orang miskin sulit dijumpai, mustahik zakat nggak ada, harta Baitul Mal melimpah ruah, nggak tahu mau dikemanai. Ada jomblo mau nikah, terhambat biaya, ini nikahin sama negara, dibiayai untuk mahar sama walimahnya. Enak banget. Ada orang berhutang bukan karena foya-foya, dilunasin sama negara pakai harta Baitul Mal. Kalau hari ini bayi lahir di negeri kita auto nanggung hutang negara 20-an juta rupiah. Dulu saking berkahnya negeri kaum muslimin, ya, ini kita bicara masa lalu, ya. Sampai-sampai ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin, tidak ada serigala yang mau menerkam domba gembalaan rakyat. Seberkah itu. Kenapa bisa? Karena ulama yang menjadi imam. Ketika Umar bin Abdul Aziz dilantik jadi khalifah, ada ulama yang nasihat kerajaan nih, ngasih wejangan, biasalah pelantikan, kan, ada mufti negara gitu. Di lain kesempatan Umar bin Abdul Aziz bilang, anak saya Fulan bin Umar bin Abdul Aziz lebih ahli ilmu daripada ulama penasihat negara itu. Bayangkan, artinya Umar bin Abdul Aziz sendiri itu lebih ahli ilmu lagi, lebih ulama lagi dibandingkan anaknya, tentunya, ya, dibandingkan ulama penasihat negara itu. Transformasi pemerintahan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz itu bukan di 100 hari kerja, tapi di 3 hari kerja. Baju mewah dijual kemana? Udah biasa gitu, glamour sebelumnya, tapi diganti dengan pakaian sederhana, terbatas. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pernah terlambat sholat Jumat karena nunggu pakaiannya kering. Itu pemimpin sederhana. Kemudian onta mewah, kuda-kuda mewah diganti dengan keledai yang sederhana. Kalau zaman hari ini mungkin mobil LCGC, ya, low cost green car gitu, ya. Itu pemimpin yang takut sama Allah tuh itu, takut pakai uang rakyat segala macam fasilitas negara. Terus satu lagi, karpet mewah istana kemadani dijual ganti dengan pusat. Mulai dari situ ilmunya luar biasa, masyarakatnya juga ahlul Quran, mudah diatur, iman takwanya luar biasa. Khalifah cukup bilang alim nisaikum surah An-Nur, ajarkan perempuan kalian surah An-Nur. Itu bisa diamalkan, bisa dilakukan oleh setiap kepala keluarga, setiap suami, setiap ayah, mengajarkan ibu, istri, anak perempuan dan saudara-saudara perempuan mereka. Makanya wajar, ya, zaman yang seperti itu berkahnya luar biasa. Pemimpinnya ahli ilmu, ilmu yang menjadi kunci. Dan ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu agama. Teman-teman jangan salah-salah prioritas, jangan salah-salah urutan. Apa ilmu yang paling penting hari ini? Matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau teman-teman nggak landasi dengan iman, nggak landasi dengan Quran, nggak landasi dengan ketakwaan, nggak landasi dengan ilmu agama, apa yang terjadi? Coba kita introspeksi, teman-teman. Udah benar nggak pendidikan kita hari ini? Kita belajar sekedar untuk bisa jawab ujian, setelah itu ilmunya kita lupakan. Apakah itu keberkahan? Kita belajar untuk naik kelas, kita belajar untuk sebentar ijazah yang berisi angka-angka yang belum tentu mewakili kita. Kita belajar sampai ke jenjang yang semakin tinggi, hanya jenjang-jenjang aja, tapi tidak membuktikan kualitas pribadi kita. Kita milih jurusan kuliah tertentu, padahal sebelumnya di sekolah kita belajar berbagai mata pelajaran. Begitu kita masuk ke jurusan tertentu jadi spesialis, kemana ilmu-ilmu yang sebelumnya? Saya jadi arsitek, kemana biologinya?
ada sedikit sih di arsitektur lingkungan, ada sedikit. Tapi kan nggak sampai mempelajari sel, virus, itu nggak sampai sedetail itu kalau di arsitektur. Banyak yang nggak terpakai kan? Itu pertanda hilangnya keberkahan di zaman kita hari ini dalam hal ilmu. Makanya luruskan lihat, beda banget dengan zaman kejayaan Islam dulu. Ilmu Islam saya sebut tadi beberapa, mereka itu bukan spesialis, mereka adalah generalis. Artinya mereka itu ahlul Quran, hafal Quran, faham tafsir, ngerti hadis, selesai dengan ilmu agama, faham syariat, baru mereka belajar ilmu, baru mereka kembangkan sains. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya adalah para ilmuwan. Jadi ilmu mereka itu benar-benar bikin mereka makin takut sama Allah, dan mereka menggunakan ilmu yang mereka kembangkan itu sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Quran surah Ad-Dariyat ayat 56, bukan surah An-Nas ayat 5 dan 6, bukan ya. Di luar sana ada yang ngaco soalnya kan. Nah, jadi teman-teman semuanya yang saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah. Tidur kita bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Makan kita bismillah, tangan sambil duduk, tiba sunnah, ibadah. Termasuk teman-teman belajar, teman-teman merantau, teman-teman tinggal di asrama jauh dari orang tua, harus mengerjain PR. Kalau ini semua nggak bernilai ibadah, sia-sia. Dapat capeknya di dunia, tapi nggak dapat pahala di akhirat. Ya, jadi pemberat timbangan mizan kita. Rugi banget, rugi. Semuanya harus bernilai ibadah. Ilmu yang kita pelajari niatkan untuk ibadah kepada Allah, biar berkah. Itulah yang dilakukan oleh ilmuwan Islam pada abad pertengahan dulu. Ilmu itu benar-benar digunakan untuk ibadah. Matematika, kenapa dikembangkan? Ibadah. Bayar zakat itu nisab, haulnya, mengelola harta baitul mal, mengelola wakaf kaum muslimin, pakai matematika. Ilmu faraid tentang warisan, pakai matematika. Aslinya ilmu dikembangkan untuk ibadah. Hari ini kita belajar turunan, integral, lipat, deret, aritmetika. Aplikasinya di mana? Belum kebayang mungkin di fase teman-teman. Saya setelah kuliah baru kebayang. Oh, kan di sini ya aplikasinya. Kalau di industri itu begini. Jadi ilmu itu jangan sekedar jadi teori, harus jadi aplikasi. Dan sebagai industri, ilmu harus kita gunakan untuk memudahkan kita ibadah kepada Allah SWT. Di bidang yang lain misalnya ada ilmu astronomi, ilmu falak. Apakah sekedar wawasan di pikiran? Oh, kita tahu ya bentuk bumi itu bulan atau datar, pergerakan berdalam itu gimana? Bukan sekedar wawasan ilmu dalam Islam. Ilmu dalam Islam itu praktis, bukan teoritis. Dalam hal ibadah misalnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatlah kalian sebagaimana melihat sholat. Praktekkan, belajar Quran. Apabila dibacakan Quran, maka ikutilah bacaan itu. Praktekkan. Ilmu tajwid muncul belakangan. Nabi talaki ke malaikat Jibril, sahabat talaki ke Rasulullah. Guru mencontohkan, murid menirukan. Sesederhana itu praktek. Sedangkan teori tajwid, matan Jazari, Tufatul Atfal, itu kan munculnya belakangan. 2 abad kemudian muncul Imam Al-Jazari. Teori belakangan, praktek dulu. Ilmu astronomi, rasi bintang bisa menunjukkan arah kiblat, menghitung kalender Hijriah, mengamati hilal, pergantian bulan. Semuanya kan pakai astronomi. Ibadah lagi kan? Ilmu kedokteran. Siapa yang bisa jadi dokter? Angkat tangannya. Yakin mau jadi dokter? Penghasilan dokter hari ini kalah sama influencer atau youtuber. Yakin mau jadi dokter? Kan tujuan ini bukan dunia, gitu ya, Masya Allah. Makanya luruskan niat ya. Hari ini
Banyak orang tua bangga kalau anaknya diterima di kedokteran, ya. Karena harapannya dokter itu masa depannya lebih cerah, senang, ya, jadi teman-teman semuanya bisa berlaku aslinya dulu dalam peradaban Islam. Cendekia Muslim di bidang kedokteran, misalnya Ibnu Sina, terlepas dari perdebatan ulama tentang akidahnya. Ada lagi Ibnu Nafis yang meneliti tentang peredaran darah minum manusia pertama kali di dunia. Karyanya dicuri oleh orang Eropa, diterjemahkan ke bahasa mereka, tapi nama Ibnu Nafis mereka coret, mereka buang, mereka ganti jadi Eng. Kalau ada ilmu keren, kita patut curi, jangan-jangan itu ilmunya orang Islam yang diambil. Kemudian di bidang kedokteran ada lagi Abdul Qasim Az-Zahrawi, orang pertama yang menemukan 200 jenis alat bedah. Hari ini kalau kita dioperasi, amal jariah buat Abdul Qasim Az-Zahrawi. Kenapa kedokteran dikembangkan? Ibadah. Karena orang sakit terganggu ibadahnya. Sesimpel itu. Orang sakit gak bisa sholat gerakan sempurna, gak bisa berjamaah di masjid buat yang laki-laki, gak bisa jihad fisabilillah, gak bisa haji dan umrah. Makanya orang sakit perlu ditolong, dikembangkan lagi pengobatan. Rumah sehat al-mustashfa, rumah sakit, rawat inap itu kan dikembangkan oleh kaum muslimin. Mirisnya hari ini pusat pengobatan dunia ada di Swiss dengan simbol Red Cross-nya. Jadi aslinya ilmu itu untuk ibadah, bukan sekedar untuk mencari dunia semata. Bukan berarti kita dilarang dong mencari dunia. Kan tadi jangan lupain dunia, tidak akhirat, jangan lupain dunia. Mesti sukses kok, karena jalan masuk surga itu banyak ya. Kita bisa masuk surga dengan harta, teladannya Utsman bin Affan. Masuk surga modal tenaga, modal azan-azan doang. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika mengumandangkan adzan, langkah kakinya terdengar di surga, kata Nabi SAW. Itu modal tenaga. Atau modal ilmu. Abu Hurairah tadi harta nggak punya, tinggalnya aja di masjid, nginap di masjid, ahlu sufah. Ilmunya luar biasa, riwayat hadisnya banyak banget. Masuk surga lewat jalur ilmu. Jadi kita pilih jalan menuju surga itu banyak. Jadi luruskan niat kita. Dan rahasia lainnya lagi, kenapa ilmuwan Islam itu bisa hebat banget dengan karya-karyanya. Bahkan mereka bisa menjadi orang yang generalis. Hari ini kan kita dididik untuk jadi spesialis. Makin jenjang tinggi, gelar tertinggi di akademis hari ini adalah profesor. Tanpa mengurangi rasa hormat kita pada para guru besar atas dedikasi mereka dengan ilmu pengetahuan untuk umat ini, untuk peradaban hari ini, untuk bangsa hari ini. Kita respect banget profesor hari ini. Tapi profesor hari ini teman-teman itu ahli bukan di satu bidang ilmu, melainkan di satu subbab ilmu, mengerucut lagi. Sedangkan ilmuwan Islam zaman dulu mereka serba generalis dan pakar di tiap bidang yang mereka kuasai. Ahli Quran, ahli hadis, ahli astrologi, matematika bisa berkumpul di satu orang. Itu zaman dulu. Teman-teman, seberkah itu ilmunya. Kalau gitu hari ini kita nggak usah jadi profesor, itu kesimpulan yang salah. Ya, ini bukan untuk menghambat, tapi untuk meluruskan niat kita, teman-teman, supaya kualitasnya minimal sama lagi lah dengan apa yang pernah dicapai oleh peradaban muslimin dulu. Rahasia lainnya kenapa umat Islam dulu begitu hebat di panggung peradabannya, kemakmuran dirasai pada masyarakat, ya. Ilmu bukan ilmu yang merusak seperti hari ini. Hari ini kan banyak ilmu yang merusak, rekayasa genetika, buah-buahan yang kita makan tanpa biji. Biji itu kan untuk regenerasi, terus kita makan. Gimana kualitas regenerasi kita, kualitas reproduksi kita? Banyak masalah lah ilmu hari ini. Kalau ilmu isi zaman dulu itu benar-benar berkah, benar-benar digunakan dengan tujuan ibadah yang utama, dan Quran sebagai sumber referensi utama. Ilmuwan Islam dulu mengembangkan ilmu, inspirasi tertingginya itu adalah Al-Quranul Karim. Hari ini kita merumuskan masalah teori metode ilmiah, merumuskan masalah menyusun hipotesa, menguji di lapangan dan dari kesimpulan kurang lebih itu muncul teori.
Namanya teori kan bukan alam ya. Teori akan digantikan oleh teori berikutnya, direvisi lagi. Itu teori. Bahkan sulit untuk diaplikasi teori hari ini. Kalau ilmu zaman itu berangkat dari ayat Quran yang diyakini kebenarannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berangkat dari ayat Quran menjadi sumber inspirasi, dikembangkan menjadi karya yang bermanfaat untuk ibadah, untuk umat. Itu urutannya. Dan Allah berjanji, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan mengajarkan kalian ilmu yang belum kalian ketahui sebelumnya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Hari ini kita ditipu sama peradaban barat. Banyak inventor-inventor yang sudah ilmuwan yang mereka suguhkan ke kita adalah nama-nama dari mereka. Padahal boleh jadi mereka plagiat, boleh jadi mereka hanya meneruskan apa yang sudah diawali oleh muslimin. Contoh misalnya, kamu saya mau nanya, siapa penemu pesawat terbang? Siapa? Wright bersaudara? Atau Abbas ibnu Firnas? Abbas bin Firnas. Dan dia menemu pesawat terbang, benar kan? Itu tahun 900-an Masehi. Sedangkan Wright bersaudara itu tahun 1800-an Masehi yang diklaim sebagai penemu pesawat terbang hari ini. Buka aja ensiklopedia, pasti nama mereka yang ada. Padahal hampir 10 tahun sebelumnya ilmuwan muslim lebih dulu berhasil terbang. Abbas bin Firnas. Tahu inspirasinya dari mana? Surah Al-Mulk. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara? Siapa yang menahannya selain Allah yang Maha Rahman? Inilah ayat yang menjadi inspirasi Abbas bin Firnas mengembangkan prototipe pesawat terbang. Ada lagi Jabir bin Hayyan, pakar kimia, yang menemukan, yang meneliti unsur ferrum besi, yang inspirasinya adalah surah Al-Hadid, surah ke-57. Isotop yang paling stabil dari unsur ferrum itu nomor 57. Inspirasinya dari Quran. Wallahu a'lam. Jadi itu teman-teman, Quran ini bukan sekedar kitabul ibadah, harus jadi kitabul hidayah. Kalau kita beribadah, kita ngaji, kita baca Quran, kita belajar Quran, dapat pahala belajar double, ajron, ya. Pahala kalau bukan mahir, ada yang lagi masa sholatil kiramil bararah, dibersamai malaikat mulia. Kita hafal Quran, bisa menghadiahkan kota cahaya. Buat kedua orang tua juga kemuliaan. Iqra wartaqi, derajat surga makin tinggi. Kalau kita menyibukkan diri dengan Quran selama di dunia, membacanya secara tartil, itu Quran sebagai kitabul ibadah, Quran sebagai ritual. Ini baik, penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini baik. Tapi kan bukan hanya untuk itu Allah menurunkan Al-Quran. Bukan hanya sebagai ruqyah kalau kita sakit, menazzil Al-Quran wa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Lebih dari itu, Allah berfirman di Quran surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika litarakul liyadabbaru ayatihi wa litadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada Muhammad bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ternyata Allah turunkan Quran itu bukan hanya untuk pahalanya, keberkahannya, tapi untuk kita pahami, untuk kita tadabburi, untuk kita renungi, untuk kita hayati, supaya jadi pelajaran dalam kehidupan kita.
Itu yang hilang di generasi hari ini. Kita jauh dari Quran. Kita hafal Quran, kita pengen jadi penghafal Quran. Padahal kata ulama, menghafal Quran itu bukan tujuan, melainkan hanya wasilah. Dr. Khalid Abdul Karim Al-Lahi dalam kitabnya Mafatih Tadabbur Quran, beliau berkata yang maknanya kurang lebih begini: sesungguhnya menghafal lafaz-lafaz Al-Quran adalah wasilah, bukan tujuan, yaitu wasilah untuk menghafal makna-makna Al-Quran dan memanfaatkannya dalam kehidupan. Adapun bila hanya menghafal lafaz saja, maka hal ini adalah salah satu bentuk meremehkan hak Al-Quranul Karim dan bentuk penyimpangan dari jalan yang lurus dalam menjaga dan memanfaatkannya di kehidupan dunia dan akhirat. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata hafal Quran 30 juz bukan tujuan akhir. Itu wasilah untuk kita memahami Quran hingga bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Karena menjadi ahlul Quran itu proyek seumur hidup loh teman-teman. Udah hafal 30 juz masih harus kita belajar teruskan tiap hari biar tetap terjaga dalam hati. Masih ada PR untuk kita tadabburi, memahami, mempelajari tafsirnya hingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Itu ahlul Quran sejati. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Allah menurunkan Al-Quran, Allah juga menjaga Al-Quran. Uniknya Allah memilih dhamir subjek nahnu di ayat ini, bukan ana. Kamilah yang menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya. Apa hikmahnya? Dalam proses penurunan Quran, Allah utus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu menjadi perantara. Allah muliakan malaikat Jibril alaihissalam dengan izin Allah. Karena ahlul Quran itu adalah ahlullah, keluarganya Allah. Maka Allah muliakan malaikat Jibril. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Allah Maha Kuasa melakukannya sendiri. Tapi inilah bukti kekuasaan Allah. Dan kami pula yang menjaganya. Wa inna lahu lahafizun. Siapa yang Allah maksud di kalimat berikutnya di ayat ini? Semua hamba Allah yang berpartisipasi, yang berkontribusi, yang mendedikasikan dirinya untuk menjaga Al-Quran. Mereka lah orang-orang hamba-hamba yang dipilih sama Allah, yang menjadi wasilah terjaganya Al-Quran. Mereka yang menghafal, yang merajaah, yang memahami, yang mengamalkan, itulah yang Allah maksud. Dan kami pula yang menjaganya. Makanya Allah berfirman kami yang menjaganya. Karena ahlul Quran adalah ahlullah, keluarganya Allah. Jadi benar nggak kita pengen jadi keluarganya Allah? Akhirat. Kalau memang jujur dengan niat kita, buktikan. Kita mencapai sesuatu atau enggak tergantung kita jujur nggak sih sama niat kita. Allah izinkan atau enggak kita jadi ahlul Quran sejati sesuai dengan niat di hati. Dulu ada seorang sahabat Nabi menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya ingin mati syahid, saya ingin jadi syuhada, saya ingin memperoleh pahala syahid dengan tertancap di sini. Dia menunjukkan lehernya. Ini mata syahid tertusuk di sini. Apa yang terjadi? Sahabat ini berangkat ke medan jihad dan memperoleh pahala syahid. Dia tertompak tanah di sini, persis dengan yang dia tuju. Maka kita harus jujur dengan niat kita. Benar nggak sih kita pengen jadi ahlul Quran? Pernah nggak sih kita pengen selamat dunia akhirat, pengen mulia dunia akhirat dengan keberkahan Al-Quran? Maka kita harus jujur dengan niat kita. Dibuktikan dengan ikhtiar kita, mujahadah kita, himmah kita, semangat kita, tekad kita, teman-teman. Harus kita buktikan itu. Makanya luruskan niat biar dimudahkan sama Allah. Menghafal Quran itu mudah. Allah yang jamin kok. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Telah kami mudahkan Quran untuk diingat, untuk dihafal, untuk dipelajari. Adakah kalian menjadi bagian orang yang mengambil pelajaran darinya? 4 kali Allah bilang di surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Mutlak kemudahan Quran itu yusrun, bukan sahlun. Kalau yusrun itu mudah tanpa tapi. Kalau sahlun itu mudah
tapi masih ada kecuali. Belajar bahasa Arab mudah, sahlul, relatif. Anak kecil yang lahir besar di Arab mudah buat mereka. Tapi buat kita yang bukan bahasa itu butuh effort lebih. Tapi menghafal Quran, orang Arab non Arab bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, Allah mudahkan. Betul nggak? Kita dengan mudah menghafal Al-Quran, tapi sulit menghafal nadham, sulit menghafal syair-syair berbahasa Arab. Benar nggak? Ini mukjizat Quran. Anak kecil hafal Quran, orang tua hafal Quran. Bahkan penyandang disabilitas, autis, berkebutuhan khusus, Down syndrome, banyak yang hafal Quran. Ada Naja dari NTB, ada Fajar dari Bandung. Ini bukti bahwa Quran itu dimudahkan sama Allah. Cuma kita yakin atau enggak dengan kemudahan yang Allah jamin itu. Kemudian Quran Allah berikan kemudahan bukan untuk kita remehkan. Oh, Quran udah dimudahin sama Allah, terus kita gampang-gampangin, terus kita slow-slowin, gitu ya, kita anggap remeh. Itu konsepnya. Dan satu hal lagi, bersama Quran adalah kebaikan dan kebaikan. Menghafal Quran bukan tentang cepat atau lambatnya. Dan tadi menghafal Quran hanya wasilah, bukan tujuan. Wasilah untuk mengikat makna. Itu yang paling penting, agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Jadi bukan soal seberapa banyak hafalan kita, tapi seberapa berkualitas hafalan kita. Paham nggak kita tafsirnya? Ngerti nggak sebab nuzulnya? Itu lebih penting loh. Atau minimal paham nggak terjemahnya? Minimal untuk ayat-ayat yang sering kita bawa dalam sholat. Karena kan murajaah yang paling efektif itu dalam sholat. Kalau kita paham makna hafalan Quran kita, itu kan lebih menunjang kita untuk khusyuk, untuk fokus. Coba kalau kita nggak ngerti lisan kemana, pikiran kemana. Soalnya setan itu memang kiri, kanan, depan, belakang, atas bawah itu nungguin kita pas sholat. Dibisiki macam-macam berupa ini itu. Ingatkan pas sholat, itu pasti setan. Gak usah husnuzon kalau sama setan, husnuzon aja gitu kan. Dia nggak rela kita dapat pahala sempurna dari sholat kita, karena banyaknya pahala yang kita peroleh dari sholat bukan dari jumlah rakaat, melainkan dari banyaknya khusyuk. Amal soleh semakin bernilai di sisi Allah, semakin melibatkan hati kita. Makanya baca Quran, hafal Quran, lafaznya doang atau disertai dengan tanda bermakna, baca artinya, tentu yang mentadaburi arti atau maknanya itu lebih bernilai di sisi Allah. Karena rumusnya itu tadi, amal soleh makin melibatkan hati, makin bernilai di sisi Allah. Sholat makin khusyuk, itu kan hati ya, makin besar pahalanya. Quran juga sama. Makanya jangan sampai seumur hidup kita nggak pernah khatam Quran, teman-teman. Khatam Quran plus artinya, plus terjemahnya. Karena itulah cara termudah untuk mentadabburi Quran hari ini. Dulu para wali ketika berdakwah di Nusantara menyusun sebuah syair. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Itu kan syair ulama zaman dulu yang berdakwah di Nusantara, benar nggak? Nah, udah kita amalin belum nih? Baca Quran dan maknanya. Ada nggak antara adik-adik di sini yang pernah khatam Quran plus dengan artinya, walaupun sekali? Pernah? Boleh angkat tangannya? Jadi syiar buat teman yang lain, boleh angkat tangannya, ada nggak? Nah, sejauh itu loh kita sama Quran. Makanya kalau misalnya tidak muluk-muluk ya, sebelum kita bahas menghafal Quran ini kayak sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih sederhana itu. Kita baca Quran dengan tajwid yang benar, orang tidak Quran tartila, dengan tadabbur makna, itu udah luar biasa loh untuk menjadi pribadi yang Qurani hari ini. Teman-teman punya mushaf Al-Quran kan? Mushafnya dilengkapi dengan terjemah kan? Itu dicetak bukan untuk dianggurin loh, untuk dibaca. Nah, itu udah dibaca belum? Memang betul, memahami Quran tidak cukup hanya mengandalkan terjemah. Kita harus buka kitab tafsir, kita harus belajar bahasa Arab, bahasa ilmu barok, balaghah dan sebagainya. Tapi yang minimal nih, ulama udah mudahin kita, udah nyusun terjemah supaya mudah kita pahami ini. Kita yang awam ini udah kita baca belum? Nah, baca. Coba teman-teman baca ya. Ngaji
baca arti, ngaji baca arti, semampunya. Satu juz sehari, alhamdulillah. Setengah juz, alhamdulillah. Seperempat juz halaman gampang baginya. Satu sholat waktu, satu halaman arti, satu halaman arti. Insya Allah 4 bulan khatam. Dan lihat nanti perubahan yang terjadi dalam diri teman-teman. Catat teman-teman ya. Ketika teman-teman amalkan tiap hari baca Quran, baca artinya, baca Quran, baca artinya, lihat perubahan yang terjadi dalam diri kita. Bagaimana Allah mengantarkan hidayah untuk hati kita. Silahkan buktikan sendiri teman-teman. Jadi inspirasi sesuatu dari Quran. Teman-teman kan ini perempuan ya. Perempuan itu istimewa dalam Islam, istimewa dalam Quran. Ada surah An-Nisa, nggak ada surah Al-Hijr. Ya kan? Istimewa banget perempuan ini ya. Kalau teman-teman nanti membaca kisah-kisah yang tokohnya adalah perempuan dalam Al-Quran yang Allah abadikan, silakan teman-teman identifikasi ya. Silakan teman-teman catat peran perempuan yang ada dalam Al-Quran itu apa aja. Perempuan sebagai istri, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai hamba Allah, perempuan sebagai sosialita. Ternyata urutan kisah yang paling banyak tokohnya Allah sebutkan dalam Quran adalah peran sebagai apa? Peran sebagai istri, disusul peran sebagai ibu. Hikmahnya apa? Mustahil bisa jadi ibu yang baik kalau belum bisa jadi istri yang baik. Gak taat sama suami, gimana maksimal mendidik anak? Ini kan pelajaran luar biasa ya teman-teman. Karena mustahil punya anak sebelum status sebagai istri. Anaknya bukan anak yang sah dong, ya bilang. Makanya Quran itu masih kita banyak banget pelajaran. Tergantung angle tadabbur kita gimana. Makanya hidup kita nggak boleh jauh-jauh dari Quran. Terakhir ya, ini terakhir udah malam banget Quran. Kamu sambil hari ini dengan izin Allah, Allah izinkan bisa keliling dunia. Ada yang cita-cita keliling dunia. Itu bukan dengan wasilah ilmu arsitektur, kamu sambil kuliah di ITB, bukan dengan jalan itu. Ternyata dengan wasilah kamu sambil dulu waktu SMP pernah tinggal di rumah Quran, pernah hafal Quran, dengan sedikit ilmu Quran yang Allah berikan kamu sambil, ternyata malah itu yang lebih terasa manfaatnya, lebih terasa barokahnya. Walaupun kamu sambil masih jadi praktisi arsitektur hari ini, walaupun nggak full timer ya. Tapi ternyata Allah izinkan kamu sambil keliling dunia ke Baitullah, kamu sambil ke Turki ya. Dulu habis nikah honeymoon sama istri ke Turki. Ini bukan ngomongin ya. Terus kamu sambil pernah ke Jepang, pernah ke UK, pernah ke Inggris. Pokoknya berbagai benua udah dijejakin lah ya. Walaupun sekali lagi, walaupun ini bukan ukuran kemuliaan ya, sekali lagi bukan berarti kamu sambil hebat ya. Ini sama Allah bukan, enggak juga. فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ada yang dilapangkan hartanya, mereka ngomong kami dimuliakan Allah. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Ada orang yang disempitkan rezekinya, mereka ngomong kami dihinakan Allah. Padahal kalau ukuran materi itu dilebihkan bukan ukuran mulia, dikurangkan bukan pertanda hina, kan gitu. Yang jadi ukurannya adalah takwa. Yang jadi ukurannya adalah kemanfaatan kita. Kalau memang dengan keliling dunia kita bisa menyebarkan manfaat, mendakwahkan agama Allah, menyiarkan Quran, why not kan? Kalau teman-teman ingin belajar di sekolah di mana gitu, tapi bagusnya sih perempuan merantau itu rumah mahram ya, rumah mahram. Jadi ya begitulah, udah paham ya. Nah, jadi teman-teman semuanya disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu sambil sebenarnya hari ini nyesel. Kenapa belajar Qurannya nanggung? Kenapa gak on the track jadi ulama aja? Kan gak boleh berandai-andai ya. Kesannya menyesali takdir, ini sesuatu yang dibenci dalam agama. Cuma kita hari ini kan bukan apa yang kita mau. Ada takdir Allah, ada doa orang tua. Dan teman-teman ya, niatin betul-betul supaya jadi anak yang solehah, yang bisa hadirin doa untuk orang tua, jemput ridho mereka, karena ridho Allah fi ridho walidain.
Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua, betul ya? Kalau misalnya merasa hari ini ada di posisi hari ini jadi influencer, ya, jadi ya begitulah ya, jadi public figure, jadi dai Quran, boleh jadi. Memang bukan karena kehebatan Kak Muzamil. Ini pujian dari Allah, tapi ada dua orang tua di balik ini. Umi Kak Muzamil dulu ya, sampai sekarang sih bilang, tiap sholat waktu itu nggak pernah absen doain anak-anaknya. Kak Muzamil itu setiap ada peristiwa besar dalam ini pasti ngomong ke Umi, pasti ngasih tahu ibu, mau ujian kasih tahu ibu, mau ikut perlombaan, ikut event segala macam kasih tahu ibu, mau daftar kuliah kasih tahu ibu. Dulu kamu saya ketika tinggal di rumah Hafiz, rumah Quran, selesai dari rumah Quran ya, lulus SMP dulu, kamu saya harus memilih tetap di rumah Quran atau mengambil peluang undangan ke salah satu SMA favorit yang ada di Aceh. Ternyata Umi Kak Muzamil yang backgroundnya adalah seorang dosen, beliau terinspirasi dari sosok Pak B.J. Habibie, Allah yarham, dengan tagline untuk personal branding beliau, berhati Mekah orang Jerman. Impak imtek lah begitu berarti menurut ilmu orang tua kita pada masanya. Ternyata Umi Muzamil nyuruh untuk kejar cita-cita sampai jangan tinggalin Qurannya. Kejar cita-citanya, jangan tinggalin Qurannya. Ini kan wasilah ya teman-teman. Di luar sana ada banyak kufar, ada banyak yang hafal Quran, ada banyak yang bersuara merdu bahkan juara nasional. Tapi ternyata yang Allah beri amanah berat hari ini jadi influencer Quran, maka maaf, saya juga berbangga sama sekali ya dengan followers terbanyak di Indonesia katakanlah. Itu kan wasilahnya ternyata karena Kak Muzamil itu lulusan ITB dulu kan, ketika viral mahasiswa ITB jadi imam sholat, bersuara merdu dapat kerja dari Imam Masjidil Haram, padahal ini hoaxnya media, nggak semuanya sih. Dibilang mahasiswa ITB, saya sudah lulus waktu itu. Dibilang mendapat ujian dari Imam Masjidil Haram, padahal cuma talaki sebentar, cuma di komen, sok kajian, suaramu bagus gitu kan. Tapi kan ketika jadi headline berita jadi gimana gitu ya, jadi heboh, jadi ya begitulah. Semuanya ternyata sudah ditakdirkan sama Allah. Kalau kamu saya nggak kuliah ke ITB, kamu saya cuma hafal Quran aja di Aceh sana, jalannya akan berbeda. Karena masyarakat kita hari ini kan masih silo dengan sesuatu yang duniawi kan, prestij, kuliah di ITB keren, berperan keren, segala macam. Harusnya kan manfaatnya, bukan gelarnya, bukan status akademiknya, bukan di mana kampusnya, tapi bagaimana kita, mana niat kita. Harusnya kan gitu. Jadi satu bisa terjadi. Gak akan pernah rugi hidup kita kalau dekat sama Allah, asalkan niat kita lurus lillahi ta'ala. Quran bukan untuk meraih dunia. Kita mencari ridho Allah tujuan di akhirat. Tapi insya Allah dunia itu sudah dicukupkan sama Allah. Karena rezeki kita semuanya sudah ditakar, sudah digariskan di Lauhul Mahfuz yang masih misteri. Tugas kita hanya menjemputnya, tugas kita hanya menyempurnakan ikhtiar. Selebihnya adalah tawakal. Ikhtiar itu amalan fisik, tawakal itu amalan hati. Udah gitu aja. Pesan Kak Muzamil, bersama Quran gak akan pernah rugi di dunia. Hidup kita berkah kalau dekat sama Quran. Kalau buat yang cowok mungkin dekat sama masjid. Karena Kak Muzamil dalam perjalanan karir itu gak terlepas dari Quran dan masjid dulu. Kak Muzamil dulu sesibuk apapun kuliah selalu berusaha yang penting hadir ke taklimnya ulama. Pokoknya ngaji tiap pekan itu minimal sekali. Walaupun deadline juga sekali beli, karena harus jaga iman kan di kota besar. Bisa kayak Bandung, kayak Malang ini mau nyari surga Firdaus ada, nyari neraka jahanam juga ada. Jadi kita harus hati-hati banget. Kak Muzamil dulu aktif di salah satu masjid yang di kota Bandung, gantiin imam sholat ketika ustadznya telat. Ternyata jadi kenalan sama DKM-nya. Ketua DKM-nya direktur perusahaan arsitektur. Kak Muzamil ketika kuliah praktek, ngapain lama kesana kesini? Udah ini langsung the more of orang dalam gitu ya. Langsung udah kenal ketemunya di masjid lah, nggak perlu ribet-ribet ya, formalitas lagi di surat lamaran gitu ya. Kak Muzamil kuliah praktik di situ, selesai wisuda auto langsung kerja di situ 1 tahun.
Kak Musami full jadi arsitek profesional ya, sebelum takbir berkata lain gitu ya, hari ini sibuk jadi dai atau influencer Qurani. Karena waktu itu kantor sebelahan sama masjid, azan tidak sholat. Insya Allah mereka akan jalan. Bahkan ketika Kak Musami menikah, rumahnya itu di dekat kantor, yang dibangunin sama kantor. Jadi memang kalau kita mendahulukan akhirat dunia ini nggak akan hilang, nggak usah khawatir. Walaupun takaran setiap orang itu beda-beda, ujian tiap orang itu beda-beda, dilebihkan katakan mulia, sekali lagi dikurangkan kata-kata. Tapi itu yang kamu Musami rasain. Kalau kita jujur, kita kejar akhirat, nggak hilang dunia kita. Al-akhiratu khairun wal-akhiratu khairun. Akhirat itu jauh lebih baik, lebih kekal. Jadi jangan salah prioritas. Ini teman-teman yang menjadi generasi Quran. Dengan Quran kita amalkan, berkarya, bermanfaat untuk umat. Gunakan ilmu kita untuk memudahkan ibadah. Jadikan tujuan cita-cita akhirat kita yang utama. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia puncak dari kegalauan kami, wala mablagha ilmina, dan bukan pula puncak dari ilmu kami. Jangan sampai kita capek-capek sekolah, kuliah, tinggi-tinggi, ya, tujuannya hanya materi dunia, lupa dengan akhirat. Kalau kita jadi orang kaya, iman kita kuat, kita dermawan, ya mending. Tapi coba kalau cuma gaya-gayaan, numpuk harta, foya-foya, flexing sana sini segala macam, buat apa? Yang ada nyusahin kita di akhirat. Kalau kita nggak punya iman yang kuat, nggak punya mental dermawan, ini nggak usah kaya, miskin aja. Biar hisabnya ringan. Karena urusan harta itu Allah tanya dari mana dapatnya, menggunakan untuk apa. Yang lain cuma satu pertanyaan hisabnya. Umur dihabiskan untuk apa, ilmu diamalkan atau enggak. Harta dua pertanyaannya. Makanya harus hati-hati betul nih, teman-teman ya. Masuk surga lewat harta bisa, lewat tenaga bisa, lewat ilmu juga bisa, silakan kita. Jadi teman-teman semangat untuk belajar Qurannya, semangat menghafal Qurannya, terus buru-buru. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Wahai Muhammad, jangan engkau gerakkan lisanmu karena ingin cepat-cepat menguasai Quran. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila dibacakan Quran, ikuti bacaan itu. Bukan berarti nanti teman-teman nanti protes sama ustaz-ustazah, kan kata Kak Musami, hafal nggak boleh cepet-cepet, terus teman-teman nggak sesuai target. Jadi diselain dulu ya. Maksudnya sempurnakan ikhtiar. Setiap orang itu beda-beda. Ada yang menghafalnya cepat, makan berat. Ada yang memang menghafal kalau mengulang dalam jumlah yang banyak baru melekat di hati. Beda-beda kan? Dan pahalanya juga beda dong. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu kan tergantung kesukaan kita dalam beramal. Ketika kita menghafal Quran terasa lambat, terasa macet, ya, itu Allah sayang terus sama kita. Boleh jadi ya. Berarti Allah pengen kita mengulang lebih banyak lagi ayat itu. Berapa banyak pahala yang kita lewati, berapa banyak huruf yang kita lalui. Bukan satu hurufnya adalah suatu kebaikan, diulang 100 kali, bayangin. Ayat yang sama, berapa banyak hurufnya. Jadi menghafal Quran bukan soal cepat atau lambat, tapi yang penting nikmati, tadabburi. Karena menghafal Quran bukan tujuan utama, melainkan hanya wasilah untuk kita bisa meningkat makna supaya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Terasa nih udah 1 jam lebih kita ngobrol sharing. Mohon maaf ya kalau udah malam-malam begini kita belum makan malam ya. Ingat ya, terlalu semangat ya. Mohon maaf sekali lagi lebih dari kurangnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebenaran saya. Semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita selalu pada pemahaman dan dekat dengan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Baik, kamu siap tutup ya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau ini terakhir, semoga Allah akan mengumpulkan kita lagi di surga. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah memberikan kami banyak